Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki tua bernama Rolando sedang menemani istrinya Elisa di sebuah rumah sakit. Tiba-tiba, situasi dalam ruangan menjadi kacau. Semua pasien dibawa keluar secara paksa dan digantikan dengan demonstran yang terluka parah. Dokter menyarankan agar Rolando mencari rumah sakit swasta lain untuk istrinya. Tapi biayanya sekitar 200.000 peso, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Sementara di sisi lain, pesta pasca pernikahan Mariani dan suaminya diadakan di sebuah rumah mewah. Semua tamu menghadiri pesta dan bersenang-senang tanpa peduli dengan hal-hal yang terjadi di kota. Gadis berbaju merah ini merupakan putri dari Ivan, seseorang yang berpengaruh di pemerintahan. Marin memberikan hadiah yang diberikan oleh para tamu kepada ibunya, dan dia membawakannya ke berangkas. Orang kaya sebenarnya menyadari pemberontakan yang terjadi saat itu, tapi mereka gak peduli. Merasa gak aman, sang ibu memerintahkan kepada pelayan rumah, Marta, untuk mencari cat warna hijau juga. Beberapa saat kemudian, seorang pejabat senior pemerintahan yang berkuasa bernama Victor tiba di pesta itu, dan dia mendiskusikan perihal tanah dengan mereka. Menyadari bahwa bahaya semakin dekat, Victor dan keluarganya segera meninggalkan pesta pernikahan itu. Saat para tamu sedang menikmati pesta, tiba-tiba Rolando muncul di rumah mantan majikannya dan meminjam uang pada ibunya, Mariani, untuk operasi darurat istrinya. Rolando meminta 200.000 peso untuk menutupi biaya pengobatannya. Dan ibu Mariani kembali ke pesta dan meminta Ivan dan Daniel meminjamkan uang padanya. Dia berhasil mengumpulkan 35.000 peso dan menyerahkannya kepada Rolando. Namun karena tidak cukup, Rolando pun meminta untuk lebih. Dan gak lama kemudian, Rolando menyapa Marine dan menceritakan situasinya. Daniel pun mendekati Rolando dan memberi sejumlah uang dan kemudian mengusirnya dari sana. Sementara Marian mencoba membuka berangkas untuk mengambil uang yang akan dipinjamkan pada Rolando. Ternyata kata sandinya sudah diubah. Dia mendekati anggota keluarga yang lain, tetapi tidak ada yang mau membantu karena emosi. Marin pun membawa kartu kreditnya sendiri dan menuju ke pintu masuk mansion. Tetapi Rolando sudah pergi. Kemudian Marin mengajak sopirnya, Christian, untuk diam-diam pergi menuju rumah sakit. Tapi sayangnya, semua jalan sudah diblokir oleh polisi untuk mengantisipasi serangan yang datang, dan mereka dipaksa untuk kembali. Seorang pria di radio menyiarkan bahwa para pengunjuk rasa telah mengambil alih jabatan, tetapi masih belum ada tanggapan dari pihak berwenang. Kembali ke mansion, para pengunjuk rasa telah menerobos masuk ke dalam rumah. Pemimpin mereka menembaki Ivan, dan situasi rumah menjadi semakin kacau. Alih-alih membantu majikannya, kepala keamanan Philip menembaki para tamu dan membantu pengunjuk rasa memasuki rumah. Begitu berangkas dibuka, Philip pun langsung membunuh ibu Marine. Beruntung, Marta masih setia pada majikannya, dan diam-diam menelepon putranya, menyuruhnya untuk tidak kembali ke rumah. Tetapi tiba-tiba dia ketahuan dan diserang. Di sini orang kaya dihukum karena keserakahan mereka dan kesombongan mereka juga. Mereka pun menghancurkan lukisan terkenal dan bahkan istri Daniel yang sedang hamil tewas karena terbunuh. Marin dan Christian kembali ke rumah, tetapi segera pergi karena mobil dikepung oleh para pengunjuk rasa. Menggunakan rute alternatif, mereka akhirnya tiba di kota. Tempat para pengunjuk rasa membuat kekacauan. Mereka mampir ke rumah Christian dan disambut oleh Rolando. Ternyata Christian merupakan keponakan dari Rolando. Christian juga mencoba menghubungi pihak berwenang, tapi saluran telepon mati. Din pun berjanji pada Elisa bahwa dia akan membawanya ke rumah sakit. Malamnya, Marta terbangun dan menemukan bahwa mansion sudah hancur. Dia berjalan pulang, sementara kekacauan masih berlangsung. Dan keesokan harinya, Ivan membawanya ke rumah sakit. Dan semuanya sekarang terkendali di mansion. Marine ingin kembali ke rumah, sementara Christian
yang lagi memeriksa keadaan di luar, tiba-tiba dihampiri oleh beberapa tentara militer yang menawarkan jasa mereka untuk mengantar Marin pulang. Dalam perjalanan, para prajurit ini memaksa Marin untuk menyerahkan telepon, anting-anting, cincin, dan arlojinya kepada mereka. Dan kota telah berubah menjadi berantakan, dan mayat dapat ditemukan di semua sudut kota. Alih-alih membawa pulang, Marin dibawa ke pangkalan militer. Di sana dia dan semua tahanan diperlakukan kasar oleh para tentara. Mereka sengaja diculik, dan kebanyakan dari mereka adalah kerabatnya orang kaya dan politisi berpengaruh di kota itu. Masing-masing diperintahkan untuk menuliskan informasi pribadi dan kontak yang nantinya akan digunakan untuk pemerasan. Malamnya, semua wanita dibangunkan dan dipaksa untuk memuaskan keinginan para prajurit. Dan di sisi lain, Daniel sangat terpukul ketika diminta untuk menyelesaikan administrasi pemakaman istri dan ibunya. Daniel dan mertuanya mendekati Victor, yang setuju untuk membantu menemukan Marin dan memperkenalkan Jenderal Aurier kepada mereka. Esokan harinya, pemakaman untuk anggota keluarga yang hilang diadakan. Setelah pemakaman Ivan, keluarga dari rumah sakit dan melanjutkan perawatan medis di rumahnya. Saat Victor mengunjunginya, dia mengatakan bahwa dia akan segera menemukan putrinya. Pemerintah dan kekuasaan mereka pun mulai berantakan karena pelayan mereka tidak patuh seperti sebelumnya kepada sang majikan. Kembali ke pangkalan militer, tentara sengaja merekam video para tahanan yang memohon untuk dibebaskan, untuk dikirimkan ke kerabat atau keluarga mereka, dengan menuntut uang tebusan yang sangat besar. Pada titik ini, militer sudah memiliki kendali penuh atas warganya, dan mereka semua dipaksa untuk mematuhinya. Khawatir dengan kondisi istrinya, Rolando keluar dan meminta izin kepada para prajurit untuk melintasi perbatasan untuk mencari dokter. Namun mereka mengabaikan permintaannya dan langsung membunuhnya. Kemudian Shin menunjukkan bahwa Elias sudah meninggal karena rasa sakit dan tanpa pengobatan apapun. Keduanya akhirnya beristirahat dengan tenang. Suami Mariani menerima rekaman dari Varanapi yang berlutut untuk 1 juta biaya pembebasan. Ketika mereka mendatangi Victor dan komandan menunjukkan video pemerasan itu, dan para penculik Marin mengetahui bahwa mereka hanya akan menerima sekitar 200.000 peso dari pemimpinnya. Karena tidak puas dengan bagiannya, akhirnya mereka mendatangi Christian dan mendesaknya untuk memberikan 800.000 peso jika tidak ingin melihat Marin mati. Dan keesokan harinya, Christian dan Marta mendatangi rumah Marin untuk menyampaikan ancaman ke para penculik. Akhirnya Ivan setuju dengan biaya pelepasan 800.000 peso. Dan dia memberikan uang itu kepada Christian. Mereka kemudian kembali ke rumah dan menyerahkan uang tunai kepada para penculik. Namun tentara serakah menyatakan bahwa 800.000 peso hanyalah uang muka, dan mereka akan datang lagi untuk mengumpulkan 1 juta peso yang lain. Kembali ke pangkalan militer, tahanan nomor 3 dibebaskan karena keluarganya membayar uang tebusan. Namun saat ia keluar sel, dia langsung ditembak mati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang akan kembali ke keluarganya mereka. Dan keesokan harinya, Marta dan Christian menjelaskan situasinya kepada suami Marin. Tidak senang dan merasa curiga, dia segera memanggil Victor, menuduh para pelayan menculik Marin. Akibatnya, 2 penculik yang lainnya ditangkap polisi. Setelah itu, Marin dibawa pergi ke pangkalan militer oleh komandan. Sementara yang lainnya dieliminasi satu persatu. Dia berpikir bahwa dia aman dan telah diselamatkan oleh komandan. Namun dia dibawa ke rumah Christian, di mana Christian sudah menunggunya. Si segera menembak Marin di kamar mandi dan memberikan pistolnya pada Christian, dan kemudian menembaknya. Keesokan harinya, Daniel diberitahu oleh Victor dan komandan bahwa istrinya telah meninggal. Di akhir film, terlihat Ivan yang menghadiri upacara eksekusi dengan Victor dan komandan yang duduk di sebelahnya. Seolah-olah mereka tidak melakukan sesuatu yang kotor. Dan di sana, Marta yang menjadi korban kekejaman kelas atas ditutup wajahnya dan dieksekusi. Dan sejak itu, orde baru di bawah komandan militer telah terbentuk. Dan orang-orang yang tidak memiliki hak, tidak memiliki pilihan selain mematuhinya. Dan film pun selesai.